yang masuk dan menegur dia. Ya, teman-teman datang, hoi mana ada orang benar mengalami seperti itu? Lu pasti berdosa. Soalnya ada orang benar di hadapan Tuhan mengalami penderitaan. Ayub sampai bilang, kenapa ada bayi lahir malam itu menangis? Ya, kenapa? Kok ada kelahiran? Dia mengutuk hari lahirnya. Tapi dia tidak pernah berdosa kepada Tuhan. Karena dia sadar di akhirnya dia mengampuni semua. Lalu Tuhan pulihkan. Halo, saya mau bilang tidak ada kata terlambat walaupun ini jam terakhir bagi kita. Amin. Tidak ada kata terlambat. Kalau engkau mengoreksi dirimu, kalau aku masih salah jalan seperti Yudas, ini waktu jam-jam terakhir di mana Tuhan ingatkan kembali. Sebab kasih karunia Tuhan masih mengalir bagi kita. Pintu anugerah masih terbuka. Dan ini kesempatan bagi saudara dan saya untuk menentukan jalan yang benar. Untuk memilih setia kepada Tuhan. Dia pendesain yang luar biasa. Hari ini engkau mengakui dosamu. Hari ini dia bereskan. Dan dia akan melakukan perkara besar dalam hidupmu. Lalu engkau dirancangkannya kepada sesuatu yang indah. Hari esokmu itu indah. Tuhan melakukan segala sesuatu indah pada waktunya. Karena itu, ayo. Langkah awal yang dilakukan, yang saya katakan pertama, yang saya pilih untuk menempatkan kenapa kegagalan, karena tidak mau berubah. Ikut Tuhan, tapi tidak mau berubah. Ya. Yang kedua, ini yang saya mau bilang, tadi sempat saya sebut, tidak gunakan kesempatan yang Tuhan beri dengan baik. Sujadi murid Tuhan, jalan pimana Tuhan bawa, ya? Jalan pimana Tuhan bawa. Walaupun Tuhan bilang, serigala ada liangnya, burung-burung ada sangkarnya, ada sarangnya. Tapi anak manusia, untuk meletakkan kepalanya saja tidak ada tempat. Tapi Tuhan bilang, mari ikut aku. Kepada seorang kaya, anak muda yang kaya, Tuhan bilang, jual semua lalu ikut aku. Dan Alkitab mencatat hanya satu kali orang yang jumpa dengan Tuhan pulang dengan kecewa. Ini bicara tentang sangkut paut dengan harta kekayaan. Ya. Pemuda itu bilang, Tuhan bagaimana supaya aku selamat? Tuhan bilang, lakukan firman Tuhan. Semua sudah, mengasihi orang tua, mengasihi Tuhan, semua sudah beres. Dia merasa dia sudah lakukan semua hukum Taurat. Tuhan bilang, oke. Tuhan tahu isi hatinya melekat kepada harta. Kesempatan Tuhan beri, tapi dia gagal di kesempatan itu. Tuhan bilang, jual semua dan ikut aku. Kecewa, lalu balik belakang dan pergi. Meninggalkan Tuhan. Orang yang ketemu Tuhan, lalu kecewa itu hanya orang yang punya ini. Amin. Alkitab yang bilang loh, orang kalau tergantung cinta uang, kecewa. Ikut Tuhan. Kalau tidak lahir baru benar, kalau tidak mau diubahkan, kalau masih memakai keakuannya, kalau masih keras dan tidak menggunakan kesempatan dengan baik, di jam-jam terakhir hidupnya, melekat dengan uang, melekat dengan harta, pulang kecewa. Ayo ikut Tuhan, ikut gereja, gereja banyak pengeluaran, berpuluhan lah. Ya, kebutuhan dalam gereja lah. Gembala umumkan terus. Mau beli sapu juga umumkan. Mau beli sapu. Jadi siapa tergerak mau beli sapu, nah beli sapu. Ya, sebenarnya dengar baik-baik. Kalau engkau tidak terikat, itu kesempatan engkau memberi sesuatu bagi pekerjaan Tuhan yang bernilai kekal. Amin. Saya ulang-ulang ini bukan berarti saudara saya ajak untuk berkorban tiap hari bagi gereja Tuhan di tempat ini. Tidak. Saya hanya mau ingatkan motivasi kita ini harus bersih. Karena ketong ini yang tidak punya apa-apa, Tuhan sudah jadikan kita punya apa-apa. Amin. Betul kok tidak? Ya. Dulu ketemu gereja pakai sepatu soalnya ada. Seorang ibu pernah datang pada saya, itu sudah 20 tahun yang lalu. Ya.
Dia bilang sama saya, ih Bepo, anak mau datang gereja mah, sepatu sone ada, jadi dia sone mau. Saya bilang, oke, ini ada sepatu di sini, ini Cats, punya anak saya. Dia supi sekolah Surabaya, coba pakai, coba kalau bisa nak pakai. Omong begitu, kasih habis, son juga datang gereja. Jadi artinya itu cuma alasan. Amin. Alasan sah. Son mau gereja, alasan son ada sepatu. Sekarang memang mereka sudah diberkati Tuhan. Saya lihat foto-fotonya luar biasa. Diberkati Tuhan luar biasa. Saya mau ingatkan. Kotong ini dari yang tidak punya apa-apa. Sekarang kotong bisa pakai. Saya buka lemari, saya lihat pakaian-pakaian saya. Kadang-kadang hati saya sedih. Dulu baju sekolah, seragam cuma 3 pasang. Senin 1 pasang, Senin Selasa, Rabu Jumat Rabu Kamis 1 pasang, Jumat Sabtu 1 pasang. 3 pasang ini dan 3 warna. Itu dipakai di SMA sampai saya tamat. Ya, saudara bisa bayangkan, soalnya ada ganti-ganti. Karena papa saya pegawai negeri, susah. Saya suka mau omong ini, saudara. Jadi waktu saya buka lemari, saya lihat pakaian saya tersusun. Sedih. Dulu kok mau pakai pakaian susah sih mati. Sekarang mau pakai pakaian sampai hampir yang baru juga belum pakai. Ya, Covid ini mau beli baju baru mau pergi mana? Mau pakai masuk dapur. Ya, beli tas baru ganteng kok pipa masa. Hah? Pakai sepatu hak tinggi begini kok jalan pipa dalam dapur berbamasa. Kan lucu. Ya kan? Sedih. Nah, Tuhan ajar sekarang ini dengan Covid ini Tuhan mau ajar. Apa guna semua itu? Hah? Lu satu orang bisa pakai habis itu semua? Tidak bisa. Dulu tidak punya apa-apa, tapi sekarang punya. Ini kesempatan Tuhan beri, jangan pernah sia-siakan. Halo, jangan pernah sia-siakan seperti murid yang sun tahu diri ini. Tuhan kasih makan dia. Ya, Tuhan buat mujizat dari roti dan ikan. Cuma roti 5, ikan 2, bagi 5.000 orang laki-laki, sebelum perempuan. Pulang masih bawa bungkus, bawa pulang. Ya kan? Masih ada sisa lain. Ini artinya Tuhan pelihara kita dengan segala kelimpahannya. Amin. Tuhan memelihara kita berkelimpahan. Jangan pernah waktu dan kesempatan yang Tuhan beri untuk kita setia kepada Tuhan membuat kita lupa semuanya. Kita tinggalkan Tuhan karena kita tidak gunakan kesempatan ini dengan baik. Tadi saya bilang kesempatan jadi kandidat. Ketong sekarang ini bukan kandidat lagi. Ketong ini memang sudah menjadi penyebar firman Allah. Injil keselamatan. Tetapi saya mau bilang, itu tadi, kalau pulang nanti Tuhan tidak tanya berkat yang lu terima berapa banyak. Tuhan tanya jiwa berapa yang lu bawa. Ya. Mana lu pembuah. Tuhan tidak cari yang lain, Tuhan cari buah. Daun itu bicara, daun yang lebat itu bicara tentang, aktivitas ketong luar biasa. Setiap ada ibadah hadir, ya. Setiap ada acara beta berdiri. Pokoknya mau bikin apa beta dahulu, tapi adakah engkau berbuah atau tidak? Ya. Adakah engkau berbuah atau tidak? Atau hanya karena di depan lalu kita kelihatannya baik, tapi di belakang kita tidak baik. Ya. Hati-hati. Karena mata Tuhan menerawang. Mata Tuhan menjelajah bumi ini. Dan melihat orang-orang. Ayo kita baca dulu ayatnya ya. 2 Tawari pasal yang ke-16. 2 Tawari pasal yang ke-16 ayat yang ke-9 bagian A dikatakan. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh-sungguh hati terhadap dia. Yang sungguh-sungguh hati, Tuhan beri kekuatan. Amin. Nah ini kuncinya. Dapat kesempatan. Tuhan bilang mata Tuhan lihat terus. Kalau sudah diberi kesempatan Tuhan awasi. Ada kontrol yang luar biasa dari Tuhan. Kalau engkau sungguh-sungguh hati kepada Tuhan,
Tuhan tambah kekuatan. Amin. Tambah kekuatan, tambah kekuatan. Engkau tidak akan, ini yang dikatakan dalam Yesaya, ya. Orang yang takut sama Tuhan, orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia berjalan naik, ya, dan tidak pernah lelah. Dia seperti burung Raja Wali, terbang tinggi. Siapa yang mau terbang tinggi di sini? Ya, amin, amin. Cepat tanggap, mau terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali. Ya, kita mau terbang tinggi bagai Raja Wali. Itu janji Tuhan. Dan dengar, janji ini diberi Tuhan untuk siapa? Bukan kepada saudara dan saya yang hari ini mendapat anugerah kesempatan. Mari terima dan raih kesempatan ini dengan baik. Ku kan terbang tinggi, ya. Saudara, terbang tinggi ini bukan naik pesawat loh, ya, bukan naik pesawat. Tapi Tuhan bisa mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Itu janji Tuhan. Saya terhadap anak-anak saya apapun, saya tetap ucapkan itu. Engkau akan naik dan tidak pernah turun. Ya, asal engkau tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Nah, ini asal tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, ini hak bebas yang menentukan. Ya, Tuhan sudah janji, ketentuan kita yang pegang. Saya terus memberkati anak cucu saya. Engkau akan naik dan tidak pernah turun. Jemaat Tuhan pun saya akan terus berkata demikian. Karena apa? Itu janji Tuhan. Dan janji itu bukan orang lain yang di luar sana yang diberikan janji. Janji itu bagi saudara dan saya. Karena itu raih janji itu. Hiduplah dalam janji yang teguh itu. Haleluya. Puji Tuhan. Jangan lihat hari ini. Wih, beta kemana mau terbang tinggi. Keadaan seperti ini mau terbang tinggi. Jangan lihat apa yang ada. Pandang terus ke depan. Saudara lihat ya. Saudara Pidili, ya, kalau lihat itu patung, saya belum pergi lihat, saya belum pergi. Tapi saya mau bilang, itu patung sekarang ada di mana-mana. Ya. Di Manado juga ada, ya, dong bikin patung Tuhan Yesus memberkati kota Manado. Kita jalan di bawah ini berkat begini dari atas. Saya tidak bilang bahwa itu patung yang memberkati, tapi saya mau bilang, kalau dari jauh kita lihat itu patung Tuhan Yesus kecil, ya tak? Kecil sekali. Dia ada di sana tapi kecil. Ya. Tapi ketika engkau makin dekat, patung itu makin besar dan dia lebih besar dari segalanya. Sehingga dari mana-mana boleh lihat. Saya mau bilang, kalau engkau jauh dari Tuhan, Tuhan itu begitu kecil dan tidak punya arti apa-apa. Tapi kalau engkau dekat, Yesus terlebih besar. Ya toh? Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Artinya kalau Yesus besar, apapun semua menjadi kecil. Haleluya. Persoalan, kesulitan, kegagalan, semua itu kecil karena engkau telah dekat dengan Tuhan, menjadi besar. Haleluya. Pakai kesempatan ini. Tuhan sedang memanggil kita. Marilah kepadaku hai kamu yang berbeban berat. Saya sekali lagi ingatkan, dia seorang pendesain yang luar biasa. Model apapun dosamu, dia tidak lihat itu. Tapi dilihat hari ini ketika engkau datang kepadanya. Dan mau bilang, Tuhan engkau lebih besar dari segalanya. Dosa seperti kermisi merahnya pun Tuhan cucikan. Putih seperti bulu domba, haleluya. Amin. Dengar saudaraku, berita di akhir-akhir, jam terakhir ini. Tuhan ingatkan kita. Jangan seperti Yudas. Ya. Jangan seperti Yudas. Peringatan sangat. Karena bukan langkah awalnya ketika kita dipilih Tuhan lalu kita so hebat. Tetapi langkah akhir kita bagaimana tetap setia sampai mati. Tadi malam
ketika saya memberkati kedua mempelai, omong itu mau mengalir air mata saya. Ya. Kesetiaan itu dituntut Tuhan dalam sehat maupun dalam sakit. Artinya masalah kita boleh datang, tapi kesetiaan kita tidak boleh luntur. Ini bukan hanya bicara tentang mempelai, tapi Tuhan juga bicara kepada mempelai gerejanya hari ini. Amin. Tadi malam saya sudah sampaikan bahwa sejarah manusia itu dimulai dari Taman Eden ketika Tuhan ciptakan Adam dan Hawa dan berakhir. Itu pernikahan pertama yang Tuhan jadikan di Taman Eden itu akan berakhir pada kitab Wahyu pasal 19 tentang pernikahan anak domba Allah dengan gerejanya. Jadi bicara tentang kesetiaan ini, Tuhan tuntut sepanjang masa. Haleluya, amin, amin. Kesetiaan saudara dalam rumah tangga itu akan berbicara dalam dirimu tentang kesetiaanmu kepada Tuhan. Karena itu mari, Tuhan pendesain yang hebat. Hari ini kalau dia dapati belum setia, dia sanggup. Asal engkau tetap datang dan bilang, Tuhan, engkau terlebih besar, aku mau dekat denganmu. Amin. Yang terakhir, ya, Yudas mengkhianati kepercayaan Tuhan sebagai bendahara. Dia diangkat Tuhan bukan karena kekurangan tenaga. Amin. Dengar. Saya ini berulang-ulang berbicara kepada anak-anak Tuhan yang melayani di sini. Saya ulang-ulang berbicara kepada mereka. Tuhan tidak kekurangan orang untuk melayani dia. Amin. Tidak pernah kekurangan orang. Saudara tidak mau melayani, Tuhan bisa pakai orang lain untuk melayani. Ya. Tuhan bisa pakai. Lalu rumah saya yang di Tompelo itu saya kontrakkan, kita beribadah di situ. Saya kontrakkan rumah itu, kita beribadah di bawah. Lalu yang di bawah itu saya mau renovasi supaya rumah itu jadi bagus. Kita buat gereja di sana, di Tompelo, rumah sekarang ke bawah. Sementara mengerjakan rumah ini kita tidak bisa beribadah karena rumah yang di atas sedang dikontrak orang. Akhirnya kita harus beribadah di hotel Pelita Hati, ya ini Kak Steph ingat ya. Waktu itu Kak Steph sudah ada belum ya? Belum. Itu di Pelita Hati. Saudara, kita cuma punya pemain musik satu. Ya. Dan waktu itu gereja Betani mulai bertumbuh di Kupang. Lalu dia telepon saya, pemimpin Betani ini telepon sama saya. Kalau tidak salah namanya Markus, Pak Markus, Pendeta Markus, atau Pendeta Lukas atau Matius. Pokoknya ini Injil pun nama. Saya coba ingat tuh, Markus, Lukas, Matius dong. Lalu dia telepon saya, Ibu, saya mau sampaikan kepada Ibu bahwa saya minta pemain musik Ibu untuk melayani di gereja saya. Wih, ting gitu saya. Saya bilang, Pak, gereja Betani bisa membeli pemain musik. Kami gereja kecil. Pak ingat ya, bagaimana Nabi Nathan datang tegur sama Daud. Daud, kamu punya banyak lembu. Kenapa yang satu di sebelah rumah yang orang miskin punya juga mau ambil? Kalau Susan bisa beli di luar pakai lu punya. Saya ngomong begitu. Air mata saya mengalir. Saya berdoa. Tetap pemain musik diambil. Saya bilang, Tuhan, engkau tidak kekurangan tenaga. Saudara tahu, pagi saya datang, angkat musik dari sini, bawa naik di atas lantai 2. Ya, itu anak-anak saya kan sekolah semua. Bawa naik. Jadi saya dari sini bawa musik, bawa ke hotel Pelita Hati, ya. Naik di lantai 2, pasang alat semua. Tidak ada pemain, saya main musik. Saya yang tidak bisa, saya main aja. Yang penting babunyi kau bisa iring, main musik. Saya waktu itu tahu beberapa kunci, tapi tidak lancar kalau main, mau ikut ini agak susah. Tapi saya main. Dan kita bisa tetap beribadah. Haleluya. Jadi saya mau bilang, Tuhan tidak kekurangan tenaga. Amin. Tidak ada
Kalau engkau tidak mau melayani Tuhan, engkau tidak mau bersaksi tentang Tuhan, batu-batu akan berbicara tentang Tuhan. Yang tidak bisa Tuhan beri. Karena itu ingat baik-baik, kalau Tuhan kasih karunia, bisa main musik, kesempatan, jangan sia-siakan. Khotbah duduk di luar, hati-hati. Ya. Biar anak sendiri mami harus tegur. Tidak biarkan seperti itu. Haleluya. Ya. Peringatan kita semua ini Tuhan sedang melihat. Ya, tadi Tuhan bilang menjelajah, mata Tuhan menjelajah. Jangan main-main. Tuhan ada di sini. Kalau ketemu pergi di kantor gubernur, ada Pak Gubernur duduk. Ketemu duduk sopan, ya. Yang tadi biasa ngerokok, sesuatu berani, ya. Mulu asam justru berani isap rokok. Ya. Dengar. Sesuatu berani. Ini yang ada raja di atas segala raja, Tuhan yang pelihara hidup kita, dia yang pegang kita mau napas. Jangan kurang ajar. Ya. Jangan coba-coba main-main dengan Tuhan. Duduk dengar firman Tuhan. Itu yang firman Tuhan bilang, hormati pemimpinmu, sebab dialah memelihara jiwamu. Ya. Saya berdiri di sini tidak ada istimewa memang, tapi otoritas Tuhan inilah yang membuat saya berdiri sampai hari ini. Jadi saya berharap khususnya anak-anak saya hormati firman Tuhan. Jangan main-main. Ini kesempatan Tuhan beri, jangan sia-siakan. Kalau Tuhan kasih kepercayaan, pegang kas. Tuhan kasih kesempatan main musik, Tuhan kasih kepercayaan. Seperti Yudas ini pegang kas, dia sia-siakan kesempatan itu. Padahal Tuhan bisa pakai siapa saja. Tadi saya bilang, saya suka bicara kepada pemimpin, pelayan-pelayan di altar ini. Ya. Saya heran, ada banyak orang undang dong. Mari main di ketumpung gereja. Mari, ini ketong butuh pemain. Mereka tidak pergi. Mereka bilang tidak, kami tetap di sini. Saya bilang iya. Kalian bisa saja pilih, karena gereja tidak bisa mengikat orang. Tidak bisa. Tapi dengar. Kalau Tuhan tempatkan engkau untuk melayani, itu pilihan namanya. Amin. Itu kepercayaan Tuhan. Mungkin engkau bisa juga main di sana, tapi kebutuhan di sana dengan di sini berbeda. Ya. Saya kasih contoh Kak Steph. Ini banyak orang tawarin dia. Dan dia sudah jadi pemimpin pujian di lapangan juga. Dan ada banyak orang naksir nih. Ya. Kalau bilang bisa dilamar dong sulamar. Dan memang ada yang lamar. Betul ya? Beberapa kali dia dilamar. Mari datang melayani di gereja kami. Kak Steph bilang tidak. Di sini tidak bayar loh. Pemain, pemusik, penari, tidak ada duit untuk dong. Tidak ada. Saudara boleh periksa kas. Itu ada catatan kas. Kas gereja eklesia. Terus mau bayar saudara bagaimana? Yang melayani. Mereka tidak dibayar, tapi mereka setia. Mengapa? Sebab menghargai kepercayaan Tuhan. Amin. Kita menghargai Tuhan, kepercayaan yang Tuhan beri. Dengar, Tuhan melipat gandakan semuanya. Saya bukan omong kosong. Uji saja Tuhan. Ya, uji Tuhan. Saudara boleh buat apa saja. Saya uji Tuhan ulang-ulang, ya. Saya bilang, Tuhan ampuni, mas saya mesti uji Tuhan. Karena firman Tuhan juga ajar ketong begitu nah. Tuhan bilang uji aku. Ya. Apakah aku tidak sanggup membukakan tingkap-tingkap langit? Karena itu, uji Tuhan. Kesetiaanmu boleh engkau uji dengan Tuhan. Dan bilang Tuhan, kalau aku masih belum, mari Tuhan, ubah aku untuk setia kepadamu. Amin. 3 hal penting hari ini bagi kita. Yang pertama tadi, ikut Tuhan, ikut sungguh-sungguh. Tinggalkan hidup lama, berubah sudah. Jangan bawa hidup lama untuk datang dengan Tuhan. Nanti engkau kecewa, nanti engkau akan mengkhianati Tuhan pada akhirnya. Langkah akhirmu tidak akan mencapai keselamatan itu. Yang kedua, gunakan kesempatan yang Tuhan beri. Ya. Dan yang ketiga, jangan hianati kepercayaan Tuhan yang Tuhan sudah berikan bagi saudara dan saya. Haleluya. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian.
Ketika kita tidak mampu, Tuhan akan tambahkan. Kesetiaan kita bukan karena kita lebih baik dari orang lain, tapi kesetiaan kita karena Tuhan memanggil kita untuk setia. Tuhan membuktikan Dia Allah yang setia, dan Dia akan terus menambahkan kemampuan kepada kita. Ya, saya yang dulunya tidak bisa apa-apa, tidak bisa berbicara, gemetarnya minta ampun. Kalau berani suruh doa berarti besok senpi lagi di persekutuan. Ya, saya senpi lagi kalau suka kasih tugas. Aduh, nanti pergi lah dong suka kasih tugas. Tapi dengar, kalau Tuhan tambahkan karena engkau setia, engkau akan terlihat luar biasa. Karena Dia perancang yang hebat. Haleluya.